Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Khadijah Al-Kubra yang tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in dan mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan tentang kajian kitab Irsyadul Ibad lil Istidad Liyaumil Ma'ad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada dalam rangka dzikru ba'dil fawaidi wal mawa'idi al muyaqqidati lil qulubil ghafilah, yaitu tentang menyebut sebagian manfaat dan nasihat yang membangkitkan hati yang lengah. Dan pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang nafsu, ya. Nafsu ammaratun bisu, dan juga musuh kita yaitu iblis laknatullah alaih. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pada poin yang keduanya, yang bagi lil insanil aqili ayyubadira bit taubati minadz dzunubi al madiyati wal hadirati min riya'in aw kibrin aw usukin aw qati'ati rahmin aw kadibin aw ghibatin aw namimatin aw nahwi dzalika minadz dzunub. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang masalah taubat, ya. Yang bagi lil insanil aqil, hendaklah manusia yang berakal ayyubadira bit taubah minadz dzunub, ya. Hendaklah dia bersegera bertaubat dari dosa-dosa yang lampau dan yang sedang dijalankan, baik itu berupa riya, sombong, kemudian durhaka, memutus tali silaturahmi, kemudian dusta, ghibah, adu domba, dan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian fabadir mataban qabla yughlaqu babuhu wa tutwa 'alal a'mali suhut tadawudi wa mithlu wurudil qabri mahma ra'aitahu li nafsika nafa'an faqaddimhu tas'adi. Bersegeralah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat sebelum ditutupnya pintu taubat tersebut, dan bukalah lembaran baru dengan mengisi amalan-amalan, ya, menambah amalan-amalan. Wa mislu wurudil qabri mahma ra'aitahu, dan seperti mendatangi kuburan, apapun yang engkau lihat, li nafsika nafa'an, suatu manfaat, faqaddimhu tas'adi, maka datangilah ia sehingga engkau akan menjadi bahagia. Masyarul muslimin rahimakumullah, termasuk salah satu di antara ciri-ciri hamba ibadur rahman sebagaimana dalam surat Al-Furqan tersebut, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna hauna, ya. Sampai akhir ayat. Di antara ciri-cirinya adalah
hamba Ar-Rahman itu adalah hamba yang bertaubat. Karena manusia ini sifatnya adalah lemah, tidak luput dari yang namanya salah, yang tidak luput yang namanya dosa dan sebagainya. Maka hamba Ar-Rahman itu ketika dia berbuat dosa, berbuat suatu maksiat, dia berhenti, kemudian menyesalinya dan merubah amalan-amalan tersebut, menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan. Maka hamba Ar-Rahman itu senantiasa bertaubat, senantiasa bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dari amalan-amalan yang dia remehkan, dan juga dari kebaikan-kebaikan yang belum ia dapatkan, dan juga dari nikmat yang belum ia syukuri. Ini termasuk sifat-sifat dari hamba Ar-Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha tersebut? An-nasuh dalam taubat dan ibadah artinya adalah membersihkannya dari kebohongan, kekurangan, dan kerusakan, serta mengerjakannya sesempurna mungkin. Dan an-nasuh itu adalah kebalikan dari tipuan. Jadi memang kalau seorang hamba bertaubat dengan sebenar-benarnya, ia tidak bermain-main dengan taubat tersebut. Maka taubah nasuha itu yaitu kebalikan dari tipuan. Adapun Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab tentang taubat nasuha ini, beliau mendefinisikan taubat nasuha itu adalah yaitu taubat dari suatu dosa dan pelakunya tidak mengulanginya lagi. Taubat dari suatu dosa dan pelakunya tidak mengulanginya lagi, sebagaimana air susu tidak kembali ke kantong kelenjarnya. Itulah taubat nasuha. Namun apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami, kita bisa memprediksi dari diri kita sendiri, ternyata taubat kita masih belum taubat nasuha. Terkadang suka menunda-nunda atau suka ketika sudah berkeyakinan ingin bertobat, tetapi ternyata masih diulangi lagi. Sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab ini, sebagaimana air susu tidak kembali ke kantong kelenjarnya, nah bagaimana juga kita tidak kembali dengan dosa yang kita lakukan tersebut. Ternyata taubat kita masih jauh dari yang disebut dengan taubat nasuha. Kemudian Al-Kalbi mengatakan taubat nasuha itu seorang hamba harus meminta ampun, memohon ampun dengan lidahnya, kemudian menyesalinya dengan hatinya, serta menahan diri dengan anggota tubuhnya. Itu yang disebutkan oleh Al-Kalbi tentang taubat nasuha. Adapun Sa'id bin Musayyab itu mengatakan kalian harus tentang taubat nasuha itu, kalian harus jujur terhadap diri sendiri. Kalian harus jujur terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita melakukan dosa, melakukan suatu perbuatan yang itu merupakan melanggar Allah Subhanahu wa taala atau berbuat suatu kezaliman, nah kita harus jujur terhadap diri kita bahwasanya memang yang kita lakukan adalah sebuah dosa.
tidak beralasan, tidak berhujah atau mengada-ngadakan suatu alasan sehingga kita ingin selamat dari kesalahan kita tersebut. Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan taubat nasuha itu kalian harus jujur dengan atau terhadap diri kalian sendiri. Kemudian Ibnu Qayyim terhadap taubat nasuha ini dia mengatakan harus mencakup 3 perkara. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan taubat nasuha ini harus mencakup tiga perkara. Yang pertama yaitu mencakup segala macam dosa yang pernah dilakukan. Jadi taubat nasuha itu mencakup segala macam dosa yang pernah dilakukan sehingga tidak ada satu dosa pun melainkan sudah tercakup di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, membulatkan tekad dan memantapkan hati secara menyeluruh. Membulatkan tekad dan memantapkan hati secara menyeluruh, sehingga tidak ada keraguan-raguan, dan juga penangguhan. Kehendak dan tekad dibulatkan seketika itu pula. Yang kedua, yang ketiga, membebaskan taubat tersebut dari kekeluhan dan alasan-alasan yang bisa mengotori keikhlasannya. Karena hati didorong untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap apa yang ada di sisinya. Tidak seperti orang yang bertaubat karena ingin dipuji ya, atau karena takut dicela atau karena pangkat kekuasaannya. Jadi yang ketiga ini harus dibebaskan dari hal-hal yang bisa mengotori keikhlasannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan kalau taubat nasuha itu adalah hendaklah engkau membenci dosa tersebut sebagaimana engkau telah menyukainya. Jadi sebelumnya kita melakukan suatu dosa yang kita suka dengan perbuatan dosa tersebut, maka taubat nasuha adalah hendaklah kita membencinya. Setelah itu beliau mengatakan hendaklah engkau beristighfar darinya ketika mengingatnya. Jadi ketika kita mengingat dosa kita yang pernah kita lakukan, hendaklah kita beristighfar darinya. Nah, ini diantara pengertian-pengertian dan definisi yang dimaksud dengan taubat nasuha. Nah, bagaimana dalam kajian kita ini kita hadirkan dalam hati kita, kita tanamkan dalam diri kita untuk berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin bagaimana taubat nasuha itu kita camkan dalam diri kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam firman-Nya Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini turun di Madinah. Ayat ini diturunkan Allah di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang pilihannya agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka beriman, setelah mereka berhijrah, berjihad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang mana mereka telah bersabar, berjihad. Allah pun masih memerintahkan untuk
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah mengaitkan satu sebab, ya, mengaitkan keberuntungan itu dengan satu sebab. Juga menggunakan kata supaya di situ, ya. Jadi mengaitkan kata keberuntungan itu dengan satu sebab dan juga menggunakan supaya di sini mengindikasikan yaitu pengharapan. Ya. Ada pengharapan. Artinya jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan kita memperoleh keberuntungan. Jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan kita memperoleh keberuntungan. Dalam hal lain, orang-orang yang tidak menginginkan keberuntungan, yaitu yang tidak mau bertobat. Jadi orang-orang yang tidak mau menginginkan keberuntungan, yaitu orang-orang yang tidak mau bertobat. Karena dalam ayat lain dikatakan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maka di sini dari dua ayat ini hamba itu dibagi menjadi dua. Ya, hamba itu dibagi menjadi dua, yaitu hamba yang bertaubat dan hamba yang tidak bertaubat. Dan hamba yang tidak bertaubat ini adalah orang yang zalim. Nah, siapa yang lebih zalim lagi daripada orang yang tidak bertaubat ini? Karena ia tidak tahu Allah dan juga haknya, dan juga dia tidak tahu aib dirinya, dan juga tidak tahu akan kekurangan amalan-amalannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitulah bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang maksum, ya, terjaga dan dijamin oleh Allah dengan surganya. Rasulullah sendiri kita tahu dalam riwayatnya itu bertaubat dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dan di dalam riwayat lain ada yang mengatakan sebanyak 100 kali. Angka-angka ini tidak menunjukkan pembatasan, tapi bahwasanya Rasulullah hanya melakukan bertaubat itu sebanyak itu. Kalau kita mau melakukan bertaubat istighfar kepada Allah lebih dari itu tidak masalah, karena angka itu hanya menunjukkan, menerangkan bahwasanya Nabi bertaubat sejumlah itu. Di dalam satu majlis, ya, di dalam satu majlis sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beranjak dari majlisnya itu, ada sahabat itu menghitung, ya, menghitung apa yang disampaikan, diucapkan oleh Nabi. Yang dibacanya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu para sahabat, di antara sahabat itu ada yang menghitung sebelum beliau beranjak itu ada sekitar 100 kali. Nah, bagaimana kita membiasakan melazimkan lisan kita, zikir kita untuk beristighfar, taubat kepada Allah sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku, sungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Nah, mari kita lazimkan dalam keseharian kita, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian dalam masalah taubat ini, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan hambanya yang bertaubat. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan dalam riwayat yang disampaikan oleh Nabi tentang seorang laki-laki yang pergi mengadakan perjalanan safar di padang pasir dengan ontanya. Dengan ontanya tersebut dia membawa bekal makanan minuman. Nah, ketika di padang pasir itu ontanya itu hilang. Ontanya itu hilang. Nah,
dia berpikir bagaimana dia akan selamat sementara tidak ada makanan, tidak ada minuman di saat itu. Akhirnya karena dia berpikir akhirnya akan mati, dia pun menuju ke sebuah pohon, istirahat di situ, tidur. Kemudian tatkala bangun, tiba-tiba ada ontanya di dekatnya, di sisinya. Betapa senangnya dia karena ontanya kembali, karena di situ ada makanan dan minumannya. Saking senangnya itu dia pun berucap, terima kasih ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Jadi saking senangnya itu terbalik ucapannya, sehingga dia mengatakan Allah itu adalah hambanya dan dia adalah Rabbnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya hamba daripada senangnya laki-laki yang menemukan ontanya tersebut. Nah, bagaimana kalau kita ingin Allah menyukai kita, senang dengan kita, selalulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan lebih menyukai yang demikian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena selain senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya, ia juga tidak pernah membuat putus asa para hambanya. Dia senantiasa membuka lebar-lebar pintu taubat tersebut. Artinya Allah SWT senantiasa menerima kedatangan hambanya yang bertaubat kepadanya, tidak menutup pintunya. Mungkin kalau kita di pondok ini melanggar 1, 2, 3 kali pelanggaran, mungkin masih dimaafkan sama Ustaz Firman, sama Ustaz Habibie, dimaafkan, masih boleh masuk, masih boleh belajar. Tapi kalau sudah tingkat tinggi pelanggarannya itu, bisa jadi wassalam, sampai jumpa lagi, kita berpisah di sini, silahkan di luar, kami tidak menerima lagi, tidak sanggup lagi kami menerima kalian, karena mungkin pelanggarannya tidak mampu dihadapi oleh ustadz-ustadz kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Seberapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah masih membuka lebar pintu taubatnya. Hal tersebut sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka, membentangkan tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa pada siang hari. Begitu juga Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya dari dosa yang dilakukannya pada malam hari. Kemudian dalam hadis, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuka pintu taubat. Sebagaimana dalam hadis ini, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya. Kemudian di dalam hadis lain, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nafas tidak sampai ke kerongkongan. Artinya ketika ruh sudah sampai ke kerongkongan pada saat sakaratul maut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan atas kasih sayangnya, atas rahmatnya,
memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita tahu kisah seorang yang membunuh 99 orang itu ya. Bagaimana dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena keinginannya yang kuat untuk bertobat kepada Allah, ditanyalah kepada ahli ibadah saat itu, pada ahli ibadah, pada rahib, kira-kira saya diceritakanlah kelakuan dia, kesalahan dia. Dia menyatakan saya telah membunuh 99 orang. Apakah dimungkinkan diterima, saya ingin bertobat, diterima nggak taubat saya? Nah, ahli ibadah itu mengatakan, sebegitu besarnya dosa kamu, maka kamu tidak akan diterima taubatnya. Akhirnya karena kesal, mungkin geram ya, saya sudah berniat sekuat ya, membulatkan tekad tidak mengulanginya lagi, ya, bertaubat, tapi tidak diterima, akhirnya dibunuh lengkap 100. Tapi keinginan taubatnya masih ada. Akhirnya dia mencari-cari, dapatlah ketemu seorang ahli ilmu. Kemudian dia tanyakan, dia ceritakan kisahnya, dan disampaikanlah kepadanya, taubatmu akan diterima, tapi hendaklah kamu tinggalkan kampungmu ya. Pergilah ke kampung Sukulan, nah, di sana kamu beribadah dengan mereka. Nah, ini akhirnya dia pun mematuhi ya, melaksanakan perintah yang disampaikan oleh ahli ilmu tadi. Dia pun pergilah, berangkat menuju kampung yang disampaikan oleh ahli ilmu tadi. Tetapi di tengah jalan ternyata Allah cabut nyawanya. Ajalnya sampai di situ. Nah, di situ malaikat berebut ya, malaikat rahmat dan malaikat azab itu berebut. Ya, itu mengatakan kalau malaikat rahmat ini dia udah tulus taubatnya. Kalau malaikat azab ingin mengambilnya, dia belum beramal sama sekali. Akhirnya ada malaikat yang datang untuk menengahinya, ukur jarak antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Akhirnya setelah diukur, ternyata kampung yang dituju lebih dekat, dan mayat ya ataupun ruh yang membunuh 99 genap 100 itu dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, ini masyaallah muslimin rahimahullah, maka kita jangan berputus asa ya. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Seberapapun dosa kita, tetaplah kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang membunuh 99 orang tadi itu, kita lebih tahu dosa beliau ini lebih dahsyat daripada dosa kita ya. Tetapi jangan ketika kita menganggap remeh dosa kita itu, karena kalau kita menganggap remeh dosa kita, bisa-bisa kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah ya. Diwafatkan dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala rahmat ya, kasih terhadap hambanya ya, membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Ada kisah seorang wanita dari suku Juhainah ya, yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ya. Jadi wanita dari suku Juhainah ini datang menghadap Nabi dan menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasul, saya telah melakukan suatu dosa, saya ingin ditegakkan hukum kepada saya. Nah, wanita ini lagi hamil, sedang hamil ya, sedang hamil. Akhirnya Rasul menyampaikan kepada walinya untuk merawat atau membimbing wanita ini sampai lahir anaknya. Setelah lahir anaknya baru dibawa kembali kepada kehadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah berapa lama sekian waktu lahirlah anaknya, ia pun datang lagi kepada Rasulullah karena ketulusan hatinya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah melakukan suatu dosa yang besar.
akhirnya Rasulullah pun menerima dan disiapkanlah untuk pelaksanaan hukumnya, yaitu dirajam. Nah, setelah dirajam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyolatkan jenazahnya. Nah, Rasulullah pun menyolatkan jenazah wanita dari suku Juwainah ini. Nah, ketika Rasulullah menyolatkannya itu, Umar pun berheran dan bertanyalah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau menyolatkannya sedangkan dia telah berzina." Ya. "Wahai Rasulullah, engkau menyolatkannya sedangkan dia telah berzina." Namun apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Seandainya, ya, dan Nabi mengatakan dia bertaubat dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya taubatnya itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, tentu akan cukup bagi mereka. Dan Nabi mengatakan, siapa yang lebih baik taubatnya dari orang yang mendermakan jiwanya. Ya. Jadi yang benar-benar walaupun hukumannya itu menghilangkan nyawanya, dia memang benar-benar tulus ya dengan taubatnya tersebut. Subhanallah. Kemudian juga kisah Ka'ab bin Malik ya, pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk ini perang yang sangat melelahkan, panas yang terik, kemudian keadaan jarak yang jauh, maka banyak diantara kaum muslimin, terutama yang di luar orang-orang munafiknya ya, orang-orang munafiknya itu banyak minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Termasuk di sini Ka'ab bin Malik, tapi Ka'ab bin Malik dia bukan orang munafik ya. Maksudnya termasuk dalam rombongan yang minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Malik ini sebenarnya tidak ada masalah, cuman dia tergoda oleh dunia ya, dengan buah-buahan yang ada yang dimilikinya dan bersenang-senang di rumahnya. Tidak ingin susah berperang ya, dalam perang Tabuk itu. Akhirnya dia meminta izin kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengizinkannya. Nah, setelah Rasulullah pulang dari perang ya, dan pasukan semua, akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sebenarnya tidak ada uzur syar'i untuk izin untuk tidak ikut berperang. Tapi itu adalah karena kelemahan saya ya, karena mengikuti hawa nafsu saya yang ingin bersenang-senang, tidak ingin susah, akhirnya saya tidak ikut berperang." Nah, sampai akhirnya keluar keputusan di embargo ya. Istilah kita sekarang itu di embargo, di boykot. Jadi Ka'ab bin Malik ini termasuk di antara dua kawannya, mereka ini bertiga. Sampai-sampai ia merasakan sempit dunia ini. Dunia ini terasa sempit sehingga merasakan hampir putus asa. Nah, namun dia tetap sikoh, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampuninya, dan sampailah akhirnya Allah menurunkan ayatnya, memberikan menerima taubat mereka bertiga ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana kita hendaklah supaya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena jikalau pun kita
tetap, artinya ketika berdosa ataupun tidak berbuat dosa, Allah akan mengganti kita ya, dengan suatu kaum yang berdosa, kemudian mereka minta ampun dan Allah pun mengampuni mereka. Oleh karena itu, di sini menunjukkan bahwasanya Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Sebelum kita akhiri, yaitu ada syarat-syarat ya, bagaimana diterimanya taubat tersebut. Ya, syarat-syarat diterimanya taubat, kalau yang berkenaan dengan hak Allah SWT itu ada 3, kemudian berkenaan dengan hak manusia yang dari 3 itu ditambah 1 lagi, yaitu yang pertama berhenti dari melakukan kemaksiatan. Berhenti dari melakukan kemaksiatan. Artinya apa? Ketika kita ingin bertobat kepada Allah, kita berhenti dari melakukan kemaksiatan tersebut. Kita evaluasi diri kita introspeksi diri kita. Kemudian dari berhenti kita melakukan kemaksiatan itu, kita ganti dengan amalan-amalan soleh. Ya. Karena apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kemudian ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ya. Nah, bagaimana ketika kita melakukan suatu dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, berhenti dari maksiat tersebut, kita ganti dengan amalan-amalan soleh, sehingga amalan-amalan keburukan yang kita lakukan itu dihapus dengan amalan kebaikan. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita bertobat dengannya, yaitu kita sesali. Karena Nabi mengatakan an-nadamu taubat. Penyesalan itu adalah sebuah taubat. Nah, tanda bukti kita bertobat itu ya kita menyesali perbuatan dosa kita itu. Kalau tidak ada penyesalan, ya berarti kita tidak bertaubat. Kemudian yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Kita bertekad bulat ya, bagaimana supaya tidak mengulanginya lagi. Walaupun memang nanti itu ada tingkatan beragam, taubat itu ada 4 ya. Nah, ini tergantung taubatnya macam mana. Nah, di sini bagaimana bertekad bulat untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Nah, ini masuk pada tingkat pertama ketika dia istiqomah dengan taubatnya itu. Nah, ini yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada hak orang lain, kita melakukan suatu kesalahan, kezaliman dengan hak orang lain, maka ditambah dengan yang keempat, yaitu membebaskan diri dari hak orang lain. Seperti misalnya kita ada mengambil harta orang lain, maka kita kembalikan hartanya tersebut. Atau kita menggibah atau mencaci, menghinanya, mohonkan maaf darinya, ya, sehingga kita tidak ada tuntutan lagi di akhirat kelak. Masyaallah. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan lagi selanjutnya, wa yatafakkaru fima yuqarribuhu ilallahi wa yanju bihi fid daril akhirati wa yaksirul amala wa yuksiru min dzikrillah ta'ala. Jadi setelah kita melakukan taubat tersebut, maka hendaklah kita berpikir, bertafakur, memikirkan bagaimana terhadap apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Serta di sini memendekkan angan-angan kita. Terkadang timbulnya suatu dosa itu karena panjangnya angan-angan, ya. Timbulnya dosa itu karena panjangnya angan-angan. Ya, cobalah orang yang korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena panjang angan-angannya. Nanti saya punya ini, punya itu, punya ini. Nah, akhirnya apa? Karena punya dia tidak cukup, dia korupsi, ya kan? Nah, itulah akibatnya di sini. Maka kita hendaklah memendekkan angan-angan. Kemudian wajib memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastanibul manahi kulluha, menjauhi larangan Allah keseluruhannya. Wa yasbiru nafsahu, serta menyabarkan dirinya. Artinya termasuk sabar yang tiga itu ya. Sabar terhadap melaksanakan ketaatan kepada Allah ya, kemudian bersabar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan bersabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian yas'alullaha at-tabat bil qawli tsabiti hatta al-mamat. Nah, terakhir itu hendaklah kita mohon kepada Allah keteguhan ya, keteguhan dengan apa? Qaul tsabit. Qaul tsabit sini yaitu la ilaha illallah. Hatta lawat, sampai ketika kita kematian menjemput kita. Jadi hendaklah di akhir ya, kita mohon kepada Allah di akhir kehidupan kita, ketika maut menjemput kita, ucapan terakhir yang kita bacakan adalah la ilaha illallah ya. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita hendaknya senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah yang sudah jelas maksum dan dijamin oleh Allah surganya itu aja bertaubat 100 kali dalam seharinya. Bagaimana lagi kita yang mungkin ya tidak dijamin atau belum ada jaminan ya dari Allah SWT untuk masuk surganya, maka harusnya kita lebih ya untuk selalu bertaubat kepada Allah di keseharian kita. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.